perlu gipsnya, ini, kemudian perlu elastic bandage, dan ini adalah namanya soft band, ya. Nah, ini misalkan pada patah di bagian sepertiga distal, di bagian entah itu tibia, fibula. Nah, jadi ini misal patah seperti itu, kita bisa lakukan pemasangan neck lamp. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah kita siapkan dulu alat-alatnya, siapkan air, kemudian pakai handspoon juga. Ini saya nggak pakai handspoon, jangan ditiru, nanti pakai handspoon. Tapi kalaupun emang darurat dari handspoon ya udah, nggak usah pakai handspoon, nggak apa-apa. Diukur, ini bagian ujungnya itu di bagian sini, ya, di bagian di bawah jari-jarinya, jangan sampai ke ujung jari. Nah, seharusnya ada satu lagi yang bantu juga nanti untuk bantu angkat kaki, karena kan pasiennya kooperatif nih sekarang bisa angkat kaki nih. Nah, ini kita ukur sampai ke bawah sini, di bawahnya yang sini. Nah, kemudian nah, tandain segini misalnya panjangnya, kemudian dikali 2. Kali 2 ini soft band, jadi tentu ya dia gampang untuk diputus ya. Nah, setelah dia dari kali 2 udah diputus, ini ditaruh di sini. Baru kita keluarkan si gipsnya ya. Ini ada 2 ukuran, 2 atau 3 ukuran ya. Ini paling besarnya nih, ukurannya kayaknya 15 cm yang ini. Lebarnya ya. Nah, ini gipsnya. Ini saya bikin satu aja gipsnya. Jadi tadi ini yang sudah diukur kali 2 itu, gipsnya sesuai dengan panjangnya ini, yang kali 2 ya. Berapa lapis dong? Nah, untuk lapisannya ini sesuai kebutuhan, bisa dari 7 sampai 10, mau dibikin rada tebal juga boleh, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau ini berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau habis boleh. Oke, thank you, dokter. Ini tinggal lanjutin aja. Semakin tebal kemampuan fiksasinya juga semakin meningkat. Ya, tapi tentu akan lebih lama lagi nanti untuk masalah untuk dia kering mengerasnya itu. Jadi saya bikin contoh 2 aja gipsnya. Jadi berapa lapis ini? Kayaknya kita di sekitar 8 kali ya. Oke. Nah, tadi yang soft bandnya ini, jadi sebenarnya itu bisa dibikin satu sisi doang yang dilapisin, atau ini dibikin 2 sisi nih. Jadi 2 sisi, di bagian luar sama dalamnya itu dilapisin soft band. Nah, dibikin 1 lapis aja bisa nggak? Ya bisa aja. Jadi ada juga yang dia cuma nanti 1 sisi dilapisin soft band. 1 sisi yang dilapisin soft band tentu yang bagian nempel sama kulitnya, bukan yang bagian luarnya. Nah, terus air yang sudah disiapkan, ini si soft bandnya ini dia kita masukkan ke dalam air. Masukin sampai tidak ada gelembung-gelembungnya. Nah, jadi udah masuk sini, nggak ada gelembungnya, nanti tinggal diangkat, diperas. Diperas. Oke, kalau sudah peras, nggak usah sampai kering, karena kalau kering ya udah keras dia nanti ya. Oke, baru kita pasangkan. Nah, optimal mana ya? Sorry, optimal. Nah, boleh tolong pasang elastic bandage nggak? Nah, sip, taruh gini. Nah, dibuat sesuai dengan lekukannya. Nah, nanti ada satu lagi yang bantuin untuk elastic bandage yang dipasang. Kalau mau dipegangin terus sampai dia mengeras bisa nggak ya? Bisa, tapi kan PR juga ya. Nah, jadi dibikin pakai elastic bandage saja, kita bikin. Nah, kita fiksasi pakai elastic bandage.
Nah, yang bagian sini dibikin dia tuh jangan jangan ke arah bawah sini, nanti jalannya jadi susah. Tapi dibikin dia 90 derajat biar enak kakinya kalau dipakai untuk gerak. Kita taruh dulu. Oke, ditaruh lagi. Kemudian yang bagian sininya tuh dibikin rada sini. Nah, udah ditahan aja kayak gini ya. Tunggu sampai dia mengeras. Mengerasnya berapa lama? Mungkin sekitar 5 sampai 10 menit ya. Tunggu aja, nanti kalau udah keras jadi diemin, nanti ini nggak bakal meletot-meletot lagi. Jadi ini aman. Nah, jadi kalau yang ini namanya back slap. Ada lagi namanya sirkuler. Dia itu diputerin itu semuanya. Kita nggak ngelakuin yang sirkuler ya. Kita ngelakuin back slap. Jadi ketika nanti bagian sini bisa kita kelihatan kalau ada sindrom kompartmen, kita bisa lakukan kita lepas si back slapnya, si elastic bandage-nya, nanti tinggal bagian belakangnya doang yang yang nempel. Kalau misalkan tidak ada penjepitan, ternyata tadi karena elastic bandage-nya terlalu menjepit, ya udah tinggal diulangi lagi elastic bandage-nya supaya dia tidak terlalu ketat di bagian sininya. Nah, kalau sirkuler itu sekali kepasang, dia udah nggak bisa dilonggar-longgarin lagi. Kalau ini keuntungannya bisa dilonggarin ya. Jadi bukan kompetensi kita untuk yang sirkuler. Nah, untuk yang tenaga medis, kita yang standar buku WHO, kita makainya back slap. Jadi ini kalau ada apa-apa bisa kita longgarin di bagian elastic bandage-nya. Bagian sininya tetap dia menstabilkan bagian kakinya. Ya udah, selesai kayak gini udah tinggal didiemin aja, nanti dia keras sendiri. Gitu. Nah, kita punya beberapa bahan lagi. Kalau mau nyoba di bawah nanti bisa coba sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini saya kasih lihat doang contohnya, nanti bisa coba sendiri. Ini udah mulai rada keras ini nih. Nah, kalau mau pegang boleh, udah mulai rada keras lagi. Nah, selesai gini aja.